Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Maulida Prasida Safaradina dari jurusan Hubungan Internasional kelas A1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Dampak Perang Korea Utara dan Korea Selatan terhadap Dunia Internasional. Pertama, saya akan menjelaskan subbab-subbab apakah yang saya paparkan dalam presentasi ini. Pertama, ada abstrak, kedua ada pendahuluan, ketiga ada kajian pustaka, keempat ada metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, dan terakhir ada penutup. Penelitian yang berjudul Dampak Perang Korea Utara dan Korea Selatan terhadap Dunia Internasional bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi Perang Korea dan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perang ini, khususnya pada dunia internasional. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data didapat melalui jurnal, makalah, maupun artikel online yang terkait dengan topik tersebut. Setelah melakukan studi pustaka dan mendapatkan informasi yang valid, peneliti kemudian menyaring kembali dan mengolah informasi yang sekiranya penting. Sorotan utama dalam penelitian ini adalah dampak dari insiden perang ini, di mana pada beberapa tempat informasi lebih lanjut mengenai perang ini masih sedikit. Secara garis besar, perang ini terjadi akibat adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh Korea Utara dan Korea Selatan yang lama-kelamaan memicu konflik dan mengakibatkan munculnya perang. Perang ini kemudian menghantarkan pada perpecahan kedua negara dan pengaturan sistem perekonomian sesuai dengan ideologi masing-masing. Namun hingga saat ini, Perang Korea Utara dan Korea Selatan belum menemui titik terang mengenai penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan menetapkan kebijakan wajib militer bagi warga negara laki-laki sehat pada kisaran umur 18 sampai 28 tahun selama kurang lebih 2 tahun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif apabila sewaktu-waktu Korea Utara kembali melakukan aksi yang memicu perang. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai Perang Korea dan dapat mengambil nilai moral dari tindakan Korea Utara dan Korea Selatan. Pada abstrak ini, penulis memilih kata kunci, yaitu Perang Korea, ideologi, preventif, dampak, dan dunia internasional. Dalam dunia hubungan internasional, tentu tiap-tiap negara memiliki kewenangan dan kebebasan dalam mengatur sistem pemerintahan guna mencapai tujuan nasionalnya, di mana tujuan nasional masing-masing negara berbeda karena didasarkan pada aspek di dalamnya. Misalnya, negara yang memiliki tujuan nasional berorientasi pada bidang ekonomi akan berbeda kebijakannya dengan negara yang memiliki tujuan nasional pada bidang HANKAM. Hubungan internasional haruslah bersifat ketergantungan dan memberikan efek kepada kedua belah pihak yang memiliki hubungan tersebut. Rata-rata hubungan simbiosis ini dapat dilihat dengan adanya hubungan kerjasama antara negara adidaya atau negara yang kuat dengan negara yang berada di bawah kekuasaan negara adidaya tersebut. Hal tersebut dikarenakan apabila negara berkembang atau negara yang berada di bawah kekuatan negara adidaya bekerja sama dengan negara adidaya, maka mungkin saja negara yang berkembang tersebut dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian akibat adanya bantuan dari negara adidaya tersebut. Selain memiliki perbedaan sistem pemerintahan, tiap-tiap negara jelas memiliki perbedaan ideologi, di mana ideologi merupakan serangkaian gagasan yang menjadi dasar tingkah laku dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Perbedaan ideologi yang dianut kedua negara ini kemudian menyebabkan sejumlah konflik yang diawali dengan penyerbuan Korea Utara terhadap Korea Selatan, disertai dengan intervensi dari berbagai negara yang pada akhirnya
menimbulkan gencatan senjata. Mohon maaf, saya pindah dulu ininya. Karya ilmiah ini akan memaparkan penjelasan mengenai beberapa pertanyaan yang ada, yakni bagaimanakah kronologi Perang Korea dan apakah dampak yang ditimbulkan akibat adanya perang tersebut terhadap dunia internasional. Oleh karena itu, karya ilmiah ini penuh disusun dengan tujuan agar generasi muda lebih tanggap terhadap permasalahan dalam lingkup dunia internasional serta dapat memahami lebih dalam mengenai sejarah perkembangan di dunia internasional. Kajian pustaka ini mencakup pengertian dampak, pengertian perang, Korea Selatan dan Korea Utara. Pertama kita akan ke pengertian dampak. Dampak adalah suatu hal yang menjadi bentuk dari sebuah sebab yang telah terjadi atau terlaksana. Dampak juga dapat disebut dengan pengaruh. Dampak biasanya muncul ketika terjadi perubahan dalam suatu aspek yang berbenturan dengan aspek lainnya. Dampak dalam bentuknya dapat diberikan menjadi dua, yakni dampak kecil dan dampak besar, sedangkan dalam sifatnya dampak dapat dibedakan menjadi dampak negatif dan dampak positif. Selanjutnya kita ke pengertian perang. Perang adalah sebuah aksi baik fisik maupun non-fisik yang mengandung kekerasan dan bertujuan untuk mencari kekuasaan di wilayah yang diserangnya, dan biasanya bersifat mengancam. Namun, menurut Oppenheim, perang merupakan sebuah konsensi antara dua atau lebih negara melalui angkatan bersenjatanya dengan tujuan untuk mengalahkan satu sama lain dan memaksakan kehendak sesuai yang diinginkan oleh pemenang. Sekarang kita ke Korea Utara. Korea Utara adalah satu-satunya negara komunis yang tersisa di dunia. Korea Utara ini memiliki sejarah yang cukup panjang untuk berdiri sebagai sebuah negara. Korea Utara yang saat ini lebih dikenal dengan Republik Demokratik Korea Utara terletak di semenanjung Korea bagian utara. Dengan perbatasan Laut Cina Selatan di sebelah timurnya, Korea Selatan di sebelah selatannya, Cina dan Rusia di utaranya. Pada awalnya, kedua Korea ini berbentuk kerajaan. Namun, pada saat setelah Perang Dunia II, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Perang Dingin, membuat Korea terbagi menjadi dua bagian, yakni Korea Utara dan Korea Selatan, akibat adanya perbedaan ideologi. Pada dasarnya, Korea Utara merupakan negara bekas adanya invasi. Invasi tersebut diawali pada tahun 1950 ketika Korea Utara mencoba untuk melakukan invasi kepada Korea Selatan yang dibantu oleh Uni Soviet. Pada masa kolonialisme Jepang, terjadi kekejaman yang membuat masyarakat Korea Utara pada akhirnya memilih menyerang Jepang dan sampai hari ini hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak begitu baik dengan Jepang. Lanjut ke Korea Selatan. Korea Selatan membagi pemerintahannya atas tiga bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau dapat disebut juga dengan trias politika. Jabatan legislatif tertinggi dijabat oleh presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat dalam kurun waktu 5 tahun dalam satu periode. Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Pemilihan umum di Korea Selatan menggunakan sistem popular vote. Pada negara dengan bentuk pemerintahan republik, presiden memiliki otoritas yang besar dalam menetapkan kebijakan dalam pemerintahan, baik dalam lingkup domestik maupun luar negeri. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial campuran, sehingga dalam melaksanakan pemerintahannya, presiden dibantu oleh Perdana Menteri dan Dewan Negara yang biasa disebut dengan kabinet. Metode penelitian. Metode penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tahap pertama dalam penelitian kualitatif adalah tahap orientasi atau deskripsi, di mana pada tahap ini penulis berusaha untuk memahami dan mendeskripsikan informasi yang telah ditemukan.
Teknik pengumpulan data yang diambil untuk menjawab rumusan masalah pada karya ilmiah ini penulis dapatkan melalui kegiatan studi pustaka, baik melalui jurnal maupun melalui makalah penelitian yang dapat diakses melalui internet. Teknik analisis data yang dilakukan penulis berdasarkan metode penelitian ini adalah dengan melakukan pemahaman studi pustaka yang kemudian akan dijelaskan lebih rinci pada penulisannya dan menuliskan kesimpulan dengan harapan agar pembaca dapat lebih memahami mengenai materi yang dipaparkan oleh penulis. Dengan kata lain, teknik analisis dalam penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi 4 tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Teknik analisis data yang pertama adalah pengumpulan data, di mana penulis melakukan pencarian informasi yang biasanya didapat melalui jurnal maupun makalah. Yang kedua, reduksi data. Setelah melakukan pengumpulan data pada tahap pertama, penulis kemudian melakukan reduksi data atau informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Ketiga, penyajian data. Penulis pada tahap ini menguraikan kembali secara lebih rinci penjelasan singkat yang telah dikumpulkan pada tahap kedua. Verifikasi data adalah tahap terakhirnya, di mana pada tahap ini penulis akan menyimpulkan data yang telah diperoleh dari beberapa tahap sebelumnya. Selain itu, penulis juga melakukan verifikasi data untuk memastikan data yang diperoleh adalah data yang valid. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni hasil dan pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah Perang Korea. Pada tanggal 25 Juni 1950, diluncurkan tank-tank beserta pasukan Korea Utara ke Korea Selatan. Pada 4 Januari 1951, Korea Utara berhasil menguasai Seoul. Pada 27 Juli 1953, Amerika Serikat, RRC, dan Korea Utara melakukan penandatanganan persetujuan gencatan senjata. Namun, Presiden Korea Selatan pada saat itu tidak menyetujui adanya penandatanganan tersebut. Dia memilih untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut, namun dengan syarat ia akan berjanji menghormati keputusan yang ada dalam perjanjian tersebut. Pada 26 Maret 2010 terjadi sebuah insiden di mana kapal perang Korea Selatan bernama Cheonan tenggelam. Hal tersebut memicu kecurigaan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Hingga pada akhirnya 24 November 2010, Korea Utara pun melakukan serangan artileri ke Pulau Yampyong. Dan pada insiden ini membuat kota Yampyong menjadi membuat Pulau Yampyong ini terbakar dan menewaskan banyak korban. Pada 10 Agustus 2011 terjadi jatuhnya peluru artileri di Laut Kuning yang berada di Korea Selatan, perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Lanjut ke dampak terjadinya Perang Korea terhadap kedua negara. Dalam bidang perekonomian, kedua negara ini mengalami kehancuran infrastruktur dan perekonomian yang dapat dilihat dengan jelas akibat adanya perang. Perang tersebut menghabiskan cukup banyak materi akibat dari cukup banyak pulanya kebutuhan senjata untuk melawan dan mempertahankan wilayahnya. Pada bidang politik, kedua saudara ini menunjukkan sisi yang bertolak belakang akibat dari perbedaan ideologi dan kebijakan yang dianutnya. Sejak saat itu, Korea Utara dan Korea Selatan memilih untuk menjalankan perekonomian sesuai dengan ideologinya. Korea Utara muncul sebagai negara yang masih berorientasi pada sistem perekonomian militeris, sehingga
sehingga perekonomian Korea Utara ini lebih banyak disalurkan kepada bidang militer dan sering terjadi kelaparan dan kemiskinan di rakyatnya dalam negara tersebut. Sedangkan Korea Selatan berubah menjadi negara yang menganut sistem kapitalis, di mana dia muncul sebagai macan Asia dan menjadi sebuah kiblat dalam perekonomian dunia. Selanjutnya, dampak terjadinya Perang Korea terhadap dunia internasional. Pada dasarnya, kondisi diplomatik negara-negara di Asia Timur cukup sering diterpa oleh berbagai macam konflik yang mayoritas dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan. Contohnya adalah Perang Korea ini. Sumber ketegangan di kawasan Asia Timur disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara Jepang dan Cina, serta Korea Utara dan Korea Selatan. Terpecahnya Korea menjadi dua, yakni Korea Utara yang muncul sebagai negara militer komunis dan Korea Selatan yang muncul sebagai negara dengan ekonomi industri kapitalis, di mana saya telah jelaskan bahwa Korea Utara masih berorientasi pada militer komunis, sehingga perekonomiannya berfokus pada bidang militer. Banyak rakyatnya yang kelaparan dan mengalami kemiskinan, sehingga tak jarang bahwa Korea Utara meminta bantuan kepada sekutunya, bahkan kepada Korea Selatan untuk mendapatkan bantuan bahan makanan. Sedangkan Korea Selatan muncul sebagai negara ekonomi industri kapitalis. Dengan kata lain, Korea Selatan berfokus pada perbaikan infrastruktur dan pembangunan industri dalam negaranya, sehingga Korea Selatan sekarang muncul sebagai negara industri yang cukup maju dan berorientasi global. Oleh karena itu, dapat kita sebut Korea Selatan merupakan cerminan bagi negara-negara di Asia. Terakhir adalah penutup. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara memberikan dampak yang cukup banyak, baik kepada negaranya sendiri maupun negara lain yang terlibat. Peneliti selanjutnya dalam meneliti mengenai dampak perang Korea dan Korea Selatan, diharapkan agar dapat berusaha semaksimal mungkin dalam menggali informasi dan melakukan kajian pustaka. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat terjun langsung ke lapangan atau dapat melakukan diskusi langsung kepada individu yang paham mengenai topik ini dan dapat menggali lebih dalam informasi. Peneliti saat ini tidak dapat melakukannya akibat adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.